Bab 751, apakah Anda bertengkar dengan dia? Mo Beiyuan memeluknya erat sepanjang malam, seolah dia takut akan sesuatu. Yun Ran tidak punya pilihan selain meringkuk dalam pelukannya. Mo Beiyuan meminta seseorang untuk menutup aula. Bahkan Yun Ran dan kedua pak kecil itu tidak bisa mendekat. Namun, Sweetie Cake pelupa. Saat dia sedang bermain petak umpet dengan Bang Bang, dia diam-diam berlari ke aula. Entah kenapa, dia menemukan jalan rahasia dan bersembunyi di dalamnya. Ketika mereka menemukan pak kecil itu di ruang rahasia di aula. Itu adalah pertama kalinya Yun Ran melihat Mo Beiyuan memarahi pak kecil itu dengan tegas dengan ekspresi dingin. Pak Pekrat juga ketakutan dengan ekspresi dinginnya dan menangis. Ayah tidak menyukai Sweetie Cake lagi. Yun Ran menyadari ada yang tidak beres dengan Mo Beiyuan beberapa hari ini dan mengambil paket itu dari pelukannya. Dia membawanya ke samping dan membujuknya. Bagaimana mungkin ayah tidak menyukai Sweetie Cake? Ayah paling suka Sweetie Cake. Ayah terlalu khawatir tentang Sweetie Cake. Sweetie Cake harus patuh di masa depan dan tidak bisa lari ke tempat gelap itu lagi. Emosi Pak Rat datang dan pergi dengan cepat, dan dia dengan cepat menerima kata-kata Yun Ran. Namun, Yun Ran tahu bahwa kemarahan Mo Beiyuan pada Pekrat itu bukan karena dia berlarian. Sebaliknya, itu karena pak kecil itu pergi ke ruang rahasia di bawah meja naga di aula. Yun Ran tidak menyangka ruang rahasia sekecil itu akan begitu mempengaruhi Mo Beiyuan sehingga emosinya berubah drastis. Namun, meski begitu, Mo Beiyuan tidak mengatakan apapun padanya. Ada sesuatu yang membebani Yun Ran. Ketika dia sampai di keluarga Bai Wan melihatnya. Xiao Ran, apakah terjadi sesuatu di istana beberapa hari ini? Atau apakah kamu bertengkar dengannya? Dia secara alami mengacu pada Mo Beiyuan. Karena dia adalah ibu kandungnya, Yun Ran tidak menyembunyikannya. Kami menemukan ruang rahasia di aula. Sejak kami menemukan ruang rahasia itu, emosi Mo Beiyuan telah berubah. Bai Wan sedikit terkejut. Ruang rahasia macam apa? Yun Ran mengingat kembali sejenak. Ada banyak hal aneh di sampingnya. Saya melihat tungku alkimia dan beberapa lempengan batu yang diukir dengan jimat. Selain itu, banyak toples hitam yang tertutup rapat. Saya penasaran ingin melihat apa yang ada di dalam toples itu, tapi saya dihentikan oleh Mo Beiyuan. Saya terus merasa dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Ketika Bai Wan mendengar kata-katanya, dia tidak begitu mengerti apa yang perlu disembunyikan Mo Beiyuan dari Yun Ran. Tungku alkimia dan lempengan batu yang diukir dengan jimat. Seseorang telah memurnikan pil di sana. Adapun apa yang ada di dalam toples itu, tidak mudah ditebak. Jika Anda benar-benar penasaran, Anda bisa melihatnya. Yun Ran sebenarnya tidak penasaran dengan isi toples itu, tapi dia tidak mengerti apa yang bisa membuat Mo Beiyuan kehilangan kendali emosinya. Ibu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Lama dari Timur? Benua, saya terus merasa bahwa hal itu ada hubungannya dengan Kaisar Lama. Bai Wan tercengang lagi. Kaisar Lama dari benua timur. Saya masih muda saat itu dan tidak tahu banyak tentang dia. Namun, Anda dapat bertanya kepada paman tertua dan paman kedua. Mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk memasuki istana di masa lalu dan memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang di istana daripada saya. Karena mereka membicarakan topik ini, Yun Ran sangat ingin mengetahui sesuatu tentang Kaisar Lama, jadi dia benar-benar pergi mencari Bai Ze dan Bai Qi. Bai Ze dan Bai Qi sedikit terkejut melihat bahwa dia sebenarnya tertarik pada Kaisar Lama benua timur. Namun, meskipun mereka terkejut, mereka tetap memberitahu Yun Ran apa yang mereka ketahui. Bab 752, apakah ada sesuatu antara Kaisar Lama dan Mo Beiyuan? Keluarga Bai selalu menjadi keluarga bergengsi di kota Kekaisaran Benua Timur dan memegang kekuasaan militer. Sebagai anak tertua dan kedua dari keluarga Bai Ze dan Bai Qi tentu saja sering masuk ke istana. Ketika kaisar tua masih muda, dia adalah penguasa yang langka. Sayangnya, di kemudian hari, dia terobsesi dengan jalan umur panjang dan mencari dao kemana-mana. Dia menjadi semakin gila. Namun, tidak ada cara untuk hidup selamanya di dunia ini. Kaisar lama telah berjuang begitu lama, tetapi pada akhirnya, dia tetap mati. Apakah itu semuanya? Yun Ran tidak dapat menyimpulkan alasan hilangnya kendali Mo Beiyuan dari informasi sederhana ini. Bai Ze dan Bai Qi mengenang sejenak. Xiao Ran,
Apakah kamu penasaran apakah ada sesuatu antara kaisar tua ini dan Mo Beiyuan? Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Naga Laut. Baiki bisa mengetahui apa yang dipikirkan Yun Ran dalam sekejap. Yun Ran sedikit mengernyit. Lalu apakah ada sesuatu antara kaisar lama dan Mo Beiyuan? Baiki mengangguk dengan lembut. Sebenarnya ada beberapa rumor tentang kaisar lama dan Mo Beiyuan, tapi itu hanya rumor. Saya tidak dapat memastikan keaslian rumor tersebut. Apakah kamu masih ingin mendengarnya? Yun Ran mengangguk. Meski itu hanya rumor, dia ingin mendengarnya. Yun Ran juga mengetahui sesuatu yang belum pernah dia dengar dari Baiki. Ternyata ibu kandung Mo Beiyuan adalah seorang wanita yang diculik oleh kaisar tua dari suku misterius. Wanita itu sangat cantik dan dipenjarakan oleh kaisar tua di harem. Tidak lama kemudian, dia melahirkan Nio Beiyuan. Pada hari kelahiran Mo Beiyuan, sebuah fenomena turun dari langit. Awan gelap menutupi langit, dan 49 sambaran petir menyambar. Lalu, matanya yang aneh dengan heterohromia. Dengan begitu banyak fenomena yang digabungkan, ada rumor bahwa Pangeran Cilik adalah reinkarnasi dari hantu jahat. Yang terpenting, ibu kandungnya juga mengira bahwa anaknya adalah reinkarnasi hantu jahat. Dia bahkan ingin menenggelamkan Mo Beiyuan ketika pelayan istana yang merawatnya tidak memperhatikan. Untungnya, para pelayan istana menemukannya lebih awal dan Mo Beiyuan nyaris tidak selamat. Logikanya, ketika situasi seperti itu terjadi di keluarga kerajaan, mereka akan mengundang seorang ahli untuk meramal. Setelah dipastikan bahwa seseorang adalah kutukan atau reinkarnasi dari sesuatu yang buruk, dia akan segera disingkirkan dan dibunuh dalam buayan. Mereka tidak sabar menunggu dia tumbuh dewasa dan membalas. Bagaimanapun, keluarga kerajaan tidak kekurangan pangeran dan cucu kekaisaran. Namun, saat itu, beberapa ahli telah menyimpulkan bahwa Mo Beiyuan memang merupakan reinkarnasi dari kutukan dan juga memiliki nasib sebagai bintang iblis. Kaisar tua mencoba yang terbaik untuk melindungi Mo Beiyuan dan membiarkannya hidup. Saat semua orang mengira kaisar tua menyayangi pangeran yang baru lahir ini, ada rumor bahwa seorang pelayan istana melihat kaisar tua menghisap darah pangeran muda. Saat Baiki mengatakan ini, ekspresi Yun Ran sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka rumor seperti itu akan ada. Jika rumor tersebut benar, apa yang dialami Mo Beiyuan? Baiki melanjutkan, setelah itu, ada rumor bahwa kaisar tua membiarkan pangeran cilik tetap hidup karena dia ingin memperoleh kehidupan abadi dengan garis keturunan hantu jahat di tubuhnya. Juga, kaisar tua meninggal dengan cara yang sangat tragis. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah hantu jahat yang menginginkan nyawanya. Dan ini, Mo Beiyuan terlibat lagi. Singkatnya, ada banyak orang di istana, dan rumornya selalu ada. Saat itu, Baiki hanya mendengarkan. Bagaimana mungkin pangeran sekecil itu punya nyali untuk membunuh kaisar lama? Hal ini akan mengakibatkan pemenggalan kepala. Bab 753, jika aku marah, aku akan menendangmu dari tempat tidur. Karena dia sempat tertunda di keluarga Bai untuk sementara waktu, Yun Ran kembali ke istana 1 jam lebih lambat dari yang dia setujui. Tanpa diduga, Mo Beiyuan bergegas menemui keluarga Bai dan ingin membawa dia dan kedua anaknya kembali ke istana. Ran, ayo pulang, oke. Yun Ran tahu tentang masalah emosionalnya selama periode ini dan tidak banyak bicara. Dia diam-diam mengambil Little Sweetie Cake dan melompat ke belakang Changluan bersama Bun. Sepanjang jalan, selain si kecil yang berceloteh, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yun Ran sedang memikirkan tentang apa yang dia dengar tentang dia di keluarga Bai. Mo Beiyuan menatapnya beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana menemukan topik untuk dibicarakan dengannya. Baru pada malam hari Yun Ran membujuk kedua gadis kecil itu untuk tidur. Mereka berdua berbaring di tempat tidur sebelum Yun Ran menoleh ke arahnya. Mo Beiyuan, apakah kamu berencana untuk terus seperti ini? Sembunyikan semua yang ada di hatimu dan hadapi aku dan kedua anak itu dengan emosi seperti itu. Yun Ran merasa dirinya menderita tekanan psikologis. Jika dia tidak melepaskan ikatan di hatinya, itu mungkin tidak akan pernah bisa disembuhkan. Mo Beiyuan memang menghindarinya selama beberapa hari terakhir karena dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya tentang hal itu. Dia takut begitu kotak yang gelap dan menakutkan itu dibuka, dia akan kehilangan semua yang dia miliki sekarang, termasuk dia dan 2 bungkusan kecil itu. Oleh karena itu, dia menggunakan cara yang paling bodoh, yaitu melarikan diri.
Ran, aku sangat mencintaimu dan kedua anak itu. Saya sangat mencintai kamu. Mo Beiyuan, apa yang kamu takutkan? Yunran mengerutkan kening dan mengingat apa yang dia dengar sepanjang hari. Apakah kamu khawatir kami akan meninggalkanmu? Atau menurutmu ada beberapa hal yang bisa kamu sembunyikan dari kami selama sisa hidupmu? Saat Yunran berbicara, dia merasa sedikit haus, jadi dia berencana untuk bangun dan menuangkan secangkir teh. Tanpa diduga, saat dia bangun dan hendak bangun dari tempat tidur, dia menariknya kembali. Ran, jangan tinggalkan aku. Yunran menepuk pinggangnya dengan tangan besarnya dan sedikit terdiam. Lepaskan dulu. Saya hanya haus dan ingin minum air. Air. Saya benar-benar akan minum air. Mengapa aku berbohong padamu? Saat itu tengah malam dan kedua pak kecil itu masih di sini. Kemana dia bisa lari? Selain itu, mereka tidak berdebat. Kenapa dia harus lari? Bahkan jika mereka benar-benar bertengkar, dia bukanlah tipe orang yang suka lari ke keluarganya. Apakah kamu tidak marah? Mo Beiyuan menjadi lebih berhati-hati. Dia selalu khawatir kehilangan dia. Selama beberapa hari terakhir, dia bahkan tidak bisa tidur. Bahkan ketika dia memeluknya sepanjang malam, dia akan menderita insomnia. Yunran melepaskan diri dari pelukannya dan memelototinya. Jika aku marah, aku akan mengusirmu dari tempat tidur. Aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri. Yunran benar-benar pergi menuangkan air. Dia melihat seseorang di belakangnya dan terjebak di antara tawa dan air mata. Jika aku benar-benar ingin pergi, apakah kamu pikir kamu bisa mengawasiku? Niat awal Yunran adalah dia tidak perlu menatapnya dengan gugup. Dia juga tidak akan lari. Namun, dia tidak tahu betapa takutnya Mo Beiyuan karena kehilangan dia dan kedua anaknya baru-baru ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-katanya, pandangannya berubah. Dengan kekuatan lain, dia menariknya ke dalam pelukannya. Jika orang ini bukan Mo Beiyuan, Yunran pasti akan marah. Karena mereka berdua telah melalui begitu banyak hal, Yunran tahu bahwa apapun yang dia lakukan, itu karena cintanya pada dia dan kedua anaknya. Bab 754, Mengapa Anda mengirim begitu banyak penjaga rahasia untuk mengawasi kami? Yunran membiarkan dia memeluknya dan tidak mendorongnya. Dia hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun padanya. Tapi siapa yang tahu kalau tindakannya menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Mo Beiyuan, kenapa kamu mengirim begitu banyak penjaga rahasia untuk mengawasiku dan kedua anak itu? Dengan kultivasi Yunran, dia bisa langsung merasakan berapa banyak orang yang mengikuti mereka. Biasanya, ketika dia membawa dua pak kecil itu ke keluarga Bai, dia paling banyak membawa 3 hingga 5 penjaga rahasia. Itu untuk menjaga pak kecil itu dan tidak membiarkannya berlarian. Tanpa diduga, ada puluhan penjaga rahasia yang mengikutinya ke keluarga Bai hari ini. Orang pertama yang dipikirkan Yunran tentu saja adalah Mo Beiyuan. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang bisa memobilisasi penjaga rahasia dari 12 divisi. Yunran tidak marah di depan para pengepak dan hanya bisa membiarkan penjaga rahasia mengikuti mereka. Ketika malam tiba, kedua pak kecil itu tertidur. Itu sebabnya dia datang untuk menanyakan Mo Beiyuan tentang hal ini. Ran, aku hanya khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Yunran menatapnya dengan mata gelap dan berair. Saya pikir kami sudah mencapai konsensus mengenai hal ini. Dengan tingkat kultivasi kami tidak membutuhkan banyak penjaga rahasia. Para penjaga rahasia bisa pergi ke tempat yang lebih membutuhkan mereka. Daripada tinggal bersamanya dan kedua pak kecil itu di sisinya dan menjadi bayangan. Ran, hanya ada beberapa penjaga rahasia lagi. Yunran menghadapinya lagi. Mo Beiyuan, apakah masalah di antara kita adalah masalah memiliki beberapa penjaga rahasia lagi? Itu karena kamu menyembunyikan sesuatu dan sulit untuk memahamimu. Jadi, berapa lama kamu ingin melarikan diri? Ran, wajah Mo Beiyuan menunjukkan ekspresi menyalahkan diri sendiri yang menyakitkan, dan matanya dipenuhi kesedihan. Yunran menggigit bibirnya. Dia tidak tega melihatnya seperti ini. Hatinya sakit lagi. Pria ini terlalu seperti anak anjing. Yunran memelototinya dan memutuskan bahwa dia tidak boleh jatuh ke dalam perangkap madunya lagi. Dia berbalik dan pergi. Karena dia menolak untuk berbicara, dia akan menyelidiki ruang rahasia itu sendiri. Di malam hari, Mo Beiyuan memeluknya dengan liar dan berulang kali membisikkan cintanya ke telinganya.
Yun Ran bisa merasakan cintanya padanya dan kedua anaknya. Tapi hatinya sakit untuknya. Oleh karena itu, saat dia pergi ke pengadilan pagi, dia menyelinap dari pengawasan penjaga rahasia dan menyusup ke aula yang telah disegel oleh Mo Beiyuan. Pintu masuk ke ruang rahasia telah diblokir, tetapi budidaya Yun Ran kuat. Bahkan jika tidak ada pintu masuk, dia bisa memalunya. Hanya saja ada penjaga di luar, jadi dia tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak suara. Setelah beberapa usaha, dia memasuki ruang rahasia. Stoples hitam di ruang rahasia sudah tidak ada lagi. Mo Beiyuan pasti meminta seseorang untuk memindahkannya dan dia tidak tahu kemana mereka dibuang. Yun Ran mengangkat korek api dan berjalan mengitari ruang rahasia besar itu. Dia tidak menyangka akan benar-benar menemukan sesuatu. Ada mekanisme kecil di sudut. Seharusnya itu ditinggalkan oleh penjaga rahasia yang menangani tempat ini. Yun Ran menemukan gulungan kulit domba di dalam kotak mekanisme kecil. Sepertinya sudah lama ada di sana. Di bawah cahaya piston api, dia membuka gulungan kulit domba. Ada beberapa lukisan dan kata-kata yang direkam di atasnya dengan alat khusus. Dia tahu apa artinya, tapi dia tidak mengenali satu kata pun. Mereka tidak umum digunakan di 5 negara. Yun Ran memasukkan gulungan kulit domba ke dalam cincin penyimpanannya dan menutup kotak mekanisme kecil. Bab 755, apa yang ingin kamu tanyakan lagi padaku? Tanpa diduga, saat dia keluar dari ruang rahasia, dia bertemu dengan wajah muram Mo Beiyuan. Ran, kenapa kamu tidak patuh? Yun Ran meliriknya. Meski sudah ketahuan, dia tidak panik sama sekali. Karena aku tidak pernah patuh. Mo Beiyuan memperhatikannya keluar dari ruang rahasia, dan rasa frustrasi serta kegelisahan merayapi matanya. Dia meraih lengannya dan berkata, Ran, ada beberapa hal yang mungkin lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Tidak semua insiden perlu diselidiki secara menyeluruh. Yun Ran juga menatapnya. Aku tidak peduli dengan urusan orang lain, tapi aku ingin memikirkan urusanmu. Ran, aku. Petik 2. Yun Ran membersihkan dirinya dan menarik tangan besarnya dari lengannya. Aku akan membawakan bun dan sweetie cake ke keluarga Bai. Kami tidak akan makan malam di istana. Petik 2. Yun Ran ingat bahwa paman keduanya, Bai Qi, pandai dalam segala jenis kata-kata kuno. Mungkin dia bisa memahami isi gulungan kulit domba ini. Bahkan jika Bai Qi tidak bisa mengerti, masih ada monyet surgawi spiritual. Oleh karena itu, saat Yun Ran membawakan 2 bungkusan kecil itu, dia juga membawakannya. Monyet surgawi spiritual. Ketika mereka sampai di keluarga Bai, Yun Ran segera pergi mencari Bai Qi. Dia mengeluarkan gulungan kulit domba dan menunjukkannya padanya. Setelah Bai Qi membuka gulungan kulit domba di atas meja, dia mempelajarinya dengan cermat. Kata ini seharusnya merupakan karakter khusus yang digunakan oleh ras kuno. Ini bukan bahasa kuno ortodoks dari 5 negara. Isi lukisan ini menarik. Petik 2. Saat dia mempelajarinya, Yun Ran memperhatikan dari samping. Walaupun lukisan tersebut sedikit kurang lengkap karena terlalu panjang dan tidak dirawat dengan baik, namun tidak mempengaruhi gambaran keseluruhan. Itu adalah seseorang, diikat, tapi sepertinya bukan manusia karena bagian kepalanya terlihat seperti topeng hantu jahat pada umumnya. Sekelompok orang berlutut di depan orang yang diikat itu. Yang membingungkan Yun Ran adalah orang yang terikat ini memiliki totem yang sangat familiar. Yun Ran pernah melihat totem ini di punggung Mo Beiyuan sebelumnya. Memang tidak bisa dikatakan sama persis, tapi tidak boleh terlalu berbeda. Paman kedua, pernahkah kamu melihat totem ini sebelumnya? Yun Ran menunjuk totem orang itu. Ketika Bai Qi masih muda, dia suka berjalan-jalan di 5 negara dan mempelajari adat istiadat masyarakat. Dia memang berpengetahuan luas. Meskipun dia belum pernah melihat totem ini sebelumnya, dia merasa totem itu menimbulkan firasat buruk. Xiao Ran, dari isi lukisan ini, meskipun orang-orang ini menghormatinya, mereka juga sangat takut padanya. Oleh karena itu, menurut saya totem ini bukanlah hal yang baik. Jika Anda menemuinya di masa depan, sebaiknya hindari. Yun Ran tercengang. Dia sudah bertemu dengan orang yang memiliki totem ini, jadi dia mungkin tidak bisa menghindarinya. Namun, dia tidak tahu apa yang dilambangkan totem ini, dan Yun Ran tidak mau memberitahunya bahwa Mo Beiyuan memiliki totem seperti itu pada dirinya. Itu berada di tempat yang relatif tersembunyi.
Yunran menyimpan gulungan kulit domba itu dan meraih monyet surgawi spiritual yang sedang bermain dengan kue manis kecil. Monyet surgawi spiritual belum pernah melihat makhluk suci yang lebih rendah hati daripada dirinya sendiri diseret oleh sepasang ibu dan anak perempuan ini. Kamu, apa yang ingin kamu tanyakan lagi padaku? Yunran tidak menyia-nyiakan nafasnya untuk itu. Dia melemparkan gulungan kulit domba itu ke sana. Apakah kamu tahu cara membaca? Monyet surgawi spiritual curiga bahwa dia menghina martabatnya sebagai binatang dewa. Tentu saja. Oke, beritahu aku apa yang tertulis di sana. Monyet surgawi spiritual melirik gulungan kulit domba dan membacanya kata demi kata. Di sini dikatakan bahwa Raja Iblis telah turun. Bab 756, apakah menurutmu dia akan membunuh aku dan dua pekrat? Raja Iblis telah turun ke dunia, dan dunia berada dalam kekacauan. Raja Iblis memiliki sepasang mata yang aneh. Melihat dia tiba-tiba berhenti berbicara, Yunran menoleh dengan mata dingin. Apa yang salah? Lanjutkan. Monyet surgawi spiritual melirik gulungan kulit domba dan kemudian ke arahnya. Apakah kamu tidak tahu siapa Raja Iblis itu? Kenapa kamu bertanya padaku? Siapa Raja Iblis itu? Hanya karena sepasang mata yang aneh, bisakah kita membuktikan bahwa dia adalah Raja Iblis? Yunran tidak mengerti mengapa kehidupan seseorang harus melibatkan masa lalunya. Lalu apa gunanya reinkarnasi? Apakah ini sebuah lelucon? Monyet surgawi spiritual melanjutkan, dengan kemampuanku, aku tidak bisa melihat masa lalu dan masa depannya. Ini berarti dia adalah Raja Iblis, dan Raja Iblis hebat dalam hal itu. Dao surgawi menyembunyikan karmanya karena khawatir dia akan mengetahui karma di tubuhnya dan melakukan sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Dao surgawi. Yunran tidak mengerti apa yang akan dilakukan Mo Beiyuan, yang sangat mendambakan keluarga dan cinta, yang ditakuti oleh Dao surgawi. Dia merasa monyet ini berbicara omong kosong. Hal buruk apa yang akan dia lakukan? Beritahu saya. Monyet surgawi spiritual sama sekali tidak bisa melihat karma di Mo Beiyuan dan hanya bisa menebak. Dia mungkin menghancurkan 5 negara atau mengubah nasib seluruh umat manusia. Singkatnya, bahkan makhluk abadi di awan akan takut dengan keberadaan Raja Iblis. Dia dalam kondisi yang sangat baik sekarang karena iblis di tubuhnya telah ditekan dan belum terbangun. Begitu dia terbangun, dia mungkin akan menjadi mengerikan. Pada pandangan pertama, monyet surgawi spiritual melihat bahwa seluruh keluarga mereka tidak benar. Kedua orang kecil itu tidak sederhana. Baik wanita maupun pria itu. Namun, ia tidak menyangka ayah pak kecil itu adalah Raja Iblis besar. Itu aneh. Jika dia adalah Raja Iblis, mengapa dia ada di 5 negara? Bukankah dia seharusnya iblis yang lahir di awan? Pada akhirnya, monyet surgawi spiritual sampai pada suatu kesimpulan. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil kedua anak itu dan menjauh darinya. Begitu dia menjadi iblis, dia tidak akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan dunia. Untuk mencapai Dao, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuhmu dan kedua anaknya. Menurutmu dia akan membunuhku dan kedua bocah kecil itu? Yunran merasa seperti sedang mendengar lelucon. Mo Beiyuan selalu menggunakan hidupnya untuk melindungi dia dan kedua anaknya. Bagaimana dia bisa membunuh mereka? Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, monyet surgawi spiritual hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pilihanmu yang salah mungkin akan membuatmu dan kedua teman kecilmu kehilangan nyawamu. Yunran berbeda dengan wanita yang takut jika terjadi sesuatu. Ketika dia menemukan sesuatu, dia menenangkan diri dan memikirkan cara menyelesaikannya. Jadi bagaimana jika Mo Beiyuan adalah Raja Iblis? Dia belum bangkit menjadi Raja Iblis selama bertahun-tahun. Pasti kondisi 5 negara tidak dapat memuaskan kebangkitannya. Kalau begitu kita harus tetap berada di 5 negara. Monyet surgawi spiritual mendecakkan lidahnya. Wanita ini sangat pintar. Dia bahkan belum membuka mulut untuk memberitahunya, tetapi wanita ini sudah menebak tentang jalan iblis. Itu benar. Memang tidak mudah bagi Raja Iblis untuk bangkit. Hanya ketika energi iblis di tubuhnya mencapai tingkat tertentu dia dapat memasuki jalur iblis. Namun, di 5 negara, selain energi iblis di hutan berbintang, tidak ada energi iblis sama sekali karena tempat lain diblokir oleh penghalang. Ki iblis ini berbeda dari ki iblis yang dibudidayakan oleh para penggarap iblis tersebut. Dia mengacu pada aura iblis dari ras iblis di awan. Itu adalah aura iblis pada iblis-iblis itu.
Itu adalah aura yang sangat gelap. Bab 757, tidak tahu apakah harus marah atau merasa kasihan padanya. Yunran mengetahui dari monyet surgawi spiritual bahwa gulungan kulit domba ini mencatat reinkarnasi Raja Iblis. Ras ini selalu menggunakan ritual khusus untuk menyembah Raja Iblis dan meminta Raja Iblis untuk bereinkarnasi ke dalam klan mereka. Tujuan mereka adalah membiarkan Raja Iblis membawa mereka kembali ke awan. Perlombaan ini telah melakukan sesuatu di atas awan. Dahulu kala, mereka diasingkan ke 5 negara. Setelah kehilangan kekuatan spiritual, mereka tidak dapat menembus penghalang tersebut, jadi mereka mencari cara lain. Itu menggunakan ritual khusus untuk menghidupkan kembali Raja Iblis. Mereka ingin membiarkan Raja Iblis bangkit dan membawa mereka kembali ke tanah air. Tunggu, Yunran menyela narasi monyet surgawi spiritual. Bukankah kamu mengatakan bahwa energi iblis di 5 negara tidak dapat membangkitkan Raja Iblis? Karena mereka tidak bisa merasakannya, bagaimana mereka bisa menghidupkan kembali Raja Iblis? Monyet surgawi spiritual memandangnya dan berkata, jika penghalang itu dihancurkan dan makhluk iblis merangkak keluar dari celah, mereka akan segera datang mencari Raja Iblis. Dan Raja Iblis akan terus menyerap kekuatan iblis-iblis itu sampai energi iblis di tubuhnya cukup untuk membangunkannya. Penghalang batu surgawi. Yunran segera teringat pada 8 iblis surgawi yang telah menghancurkan penghalang sebelumnya. Apakah mereka ada hubungannya dengan ras misterius itu? Mungkinkah mereka tidak menghancurkan penghalang itu hanya untuk mendapatkan kekuatan penghalang, tetapi untuk mengeluarkan makhluk iblis itu? Saat iblis-iblis itu menerobos penghalang, mereka akan mencari Mo Beiyuan. Yunran tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini. Jika mereka ingin menghentikan Mo Beiyuan dari kebangkitan dan menjadi Raja Iblis, yang harus mereka lakukan adalah menghentikan orang-orang itu menghancurkan penghalang. Selain penghalang batu surgawi di makam kekaisaran di benua timur, penghalang para hantu di penjara Great Desolate juga telah dihancurkan. Dia takut Mo Beiyuan akan menjadi hantu dan menjatuhkannya. Tempat di Pulau Duyung masih baik-baik saja. Sebelumnya, ibunya mengatakan bahwa neneknya datang dari awan untuk melindungi penghalang 5 negara. Ada total 5 penghalang batu surgawi kuno. Begitu mereka dihancurkan, sesuatu yang sangat mengerikan akan datang dari awan. 5 negara akan menjadi api penyucian. Sekarang, Yunran curiga bahwa makhluk menakutkan itu mungkin adalah makhluk iblis yang disebutkan oleh monyet surgawi spiritual. 2 dari penghalang telah dihancurkan, jadi jika sesuatu terjadi pada 3 penghalang lainnya, retakan mungkin muncul di penghalang tersebut. Yunran tidak lagi tinggal di keluarga Bai. Dia membawa 2 bungkusan kecil itu dan buru-buru bergegas ke istana. Dia tidak tahu apa yang disembunyikan Mo Beiyuan, tapi dia perlu memberitahunya apa yang dia ketahui dan membiarkannya bersiap. Begitu iblis-iblis itu menyerang, mereka setidaknya akan waspada dan tidak terlalu bingung. Karena Yunran dan kedua anaknya tidak ada, Mo Beiyuan tidak memiliki makan yang besar, jadi dia meminta seseorang untuk mengeluarkan makanannya. Sebelum dia bisa pergi, dia mendengar suara manis sweetie cake. Ayah, ayah, kue manis lapar. Saya ingin makan nasi dan stik drum. Melihat Yunran dan 2 pak kecil itu muncul di luar aula, jejak kegembiraan melintas di mata Mo Beiyuan. Dia mengira Yunran sedang marah padanya, jadi dia membawa kedua anaknya ke keluarga Bai. Karena kejadian sebelumnya membuat Yunran tidak senang, Mo Beiyuan menahan keinginan untuk mencarinya. Ran, kenapa kamu kembali? Yunran melihat makanan dingin dan mangkuk serta sumpit yang belum tersentuh dan menebak bahwa dia tidak berniat makan sendirian. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus marah atau merasa kasihan padanya. Bab 758, apakah kamu takut? Apakah kamu takut pada roh jahat seperti saya? Yunran membawakan kedua anak itu untuk makan terlebih dahulu. Setelah sekeluarga selesai makan, Yunran meminta Bun mengajak adiknya keluar bermain sebentar untuk mencerna makanannya. Dia tetap di aula dan ingin mengobrol dengan Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, aku menemukan sesuatu di ruang rahasia di bawah aula pagi ini. Apakah kamu ingin melihatnya? Hal apa? Mo Beiyuan tercengang, dan ekspresinya sedikit berubah. Bahkan suaranya bergetar, seolah dia takut akan sesuatu, dia tampak takut dia akan menemukan sesuatu. Yunran tidak membuatnya tegang. Dia mengeluarkan gulungan kulit domba dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan murah hati. Ini dia. Saya menemukannya di kotak jebakan kecil di ruang rahasia.
Saya membawanya ke paman kedua untuk menanyakan apa yang tertulis di dalamnya. Mo Beiyuan mengambil gulungan kulit domba darinya. Setelah membuka lipatannya, tatapannya menyapu dan akhirnya tertuju pada lukisan aneh itu. Tepatnya, ia mendarat di monster setengah manusia di lukisan itu. Dia sangat akrab dengan totem itu karena saat itu, makhluk lama mengandalkan totem itu dan matanya yang aneh untuk menentukan bahwa dia adalah reinkarnasi dari hantu jahat. Totem ini adalah tanda dari hantu jahat. Jadi, apakah Baiki memberitahunya? Apakah dia memberitahunya bahwa dia benar-benar reinkarnasi dari hantu jahat? Mo Beiyuan mempererat cengkeramannya pada gulungan kulit domba. Dia telah meminta penjaga rahasia untuk membersihkan ruangan gelap dan membuang semua barang kotor. Tanpa diduga, ia masih dengan mudah mendapatkan gulungan kulit domba yang tertinggal, dan gulungan kulit domba tersebut dapat membuktikan identitasnya sebagai roh jahat. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Sekeras apapun dia berusaha menghentikannya, itu tidak akan mengubah apapun. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari roh jahat. Bibir Niu Beiyuan bergerak-gerak pahit saat dia menunggunya berbicara. Tanpa diduga, Yunran meliriknya dan bertanya terlebih dahulu, "Jadi, setelah kamu selesai membaca ini, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku?" "Katakan apa? Bahwa aku adalah reinkarnasi roh jahat. Ran, apakah kamu takut? Apakah kamu takut padaku, roh jahat?" Yun Ran bingung. "Roh jahat? Tunggu, bukankah kamu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis? Bagaimana kamu bisa menjadi roh jahat lagi?" Raja Iblis. Niu Beiyuan telah dikenal sebagai roh jahat selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya dia mendengar kata Raja Iblis. "Apakah Baiki mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis?" Yun Ran menggelengkan kepalanya. Paman kedua tidak mengerti kata-kata di dalamnya. "Saya pergi bertanya kepada monyet surgawi spiritual. Namun, apa yang terjadi jika kamu menjadi reinkarnasi roh jahat? Jangan bilang kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari roh jahat, dan itulah mengapa kamu menjadi begitu tidak normal akhir-akhir ini." Pikiran Mo Beiyuan terungkap olehnya, dan dia menghindari tatapannya. Yun Ran terdiam. "Apa menurutmu aku akan meninggalkanmu hanya karena kamu adalah reinkarnasi dari roh jahat?" Mo Beiyuan tersenyum pahit. Ran, aku tidak ingin meninggalkan hal buruk di hatimu dan kedua anak itu." Dia percaya bahwa dia tidak akan meninggalkan dia dengan dua bungkusan kecil itu, tapi dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari roh jahat. Yun Ran berinisiatif untuk bersandar di depannya. Dia mengangkat lengan rampingnya dan melingkarkannya di pinggangnya, menempelkan wajahnya ke dadanya. "Mo Beiyuan, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun kamu adalah reinkarnasi roh jahat, kamu tetaplah orang yang paling kami cintai. Kamu tetap ayah kesayangan mereka." Bab 759, Marah. Terlebih lagi, dia sama sekali bukan roh jahat. Yun Ran mengerutkan kening dan menatapnya. "Jadi, menurutmu kenapa kamu adalah reinkarnasi dari roh jahat?" "Karena orang itu mengatakan bahwa tanda di tubuhku ini adalah tanda reinkarnasi roh jahat." Ekspresi Mo Beiyuan gelap, dan pikirannya melayang ke masa lalu. Semua kenangan yang ingin ia lupakan kini muncul di benaknya. Dia hanya bisa memeluk orang itu erat-erat dan menyerap kehangatan dari tubuhnya untuk mengusir kenangan kelam itu. Apakah itu Kaisar Lama? Ya, mengapa dia mengatakan bahwa kamu adalah reinkarnasi dari roh jahat? Kamu jelas-jelas adalah anaknya. Desas-desus yang dia dengar tentang dia dan Kaisar tua terlintas di benak Yun Ran. Wajahnya menjadi gelap. Jika Kaisar Lama masih ada, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulinya. Dia ingin membalas dendam pada Mo Beiyuan. Dia bahkan harus membawa sweetie cake dan bunnya untuk menghajarnya. Mo Beiyuan mengusap dahinya ke dahinya. "Dia punya banyak anak, dan aku mungkin saja menjadi pionnya. Atau lebih tepatnya, alat baginya untuk memperoleh umur panjang." Umur panjang. Mata Yun Ran berbinar. Apakah dia benar-benar mempelajari metode umur panjang dengan giat? Apakah rumor itu benar? Rumor apa? Mo Beiyuan selalu tahu bahwa ada banyak rumor tentang dirinya di luar, tapi dia tidak tahu apa yang didengarnya. Yun Ran memberitahunya apa yang dia dengar tentang rumor tentang Kaisar tua dari kedua pamannya. Saat dia berbicara, dia menjadi marah. Dia juga mengutuk Kaisar Lama lagi. Melihat bahwa dia benar-benar tidak peduli apakah dia adalah reinkarnasi dari roh jahat, Mo Beiyuan melepaskan konflik yang selama ini dia alami. Ran,
Apakah kamu ingin mendengarnya? Yun Ran mengangguk. Mo Beiyuan memberitahunya dengan suara rendah. Rumor di luar setengah benar dan setengah salah. Dia memang mengejar umur panjang. Dia membawa wanita itu kembali dari suku di luar. Setelah wanita itu melahirkan saya, dia ingin membunuh saya. Itu juga sebuah kebijaksanaan. Ran, apa kamu percaya kalau anak berumur beberapa bulan bisa memahami emosi orang? Saya bisa. Saya memang terlahir berbeda dari anak normal lainnya. Saya tahu wanita itu ingin membunuh saya. Saya bahkan bisa memahami apa yang dikatakan wanita itu. Ketika dia mencekik saya dan menekan saya ke dalam air, dia berkata bahwa saya adalah roh jahat dan tidak seharusnya hidup di dunia ini. Yun Ran sangat kasihan padanya. Jika dia tidak memiliki kenangan, itu akan menjadi hal yang baik. Setidaknya dia tidak perlu mengingat adegan ibu kandungnya ingin membunuhnya. Mo Beiyuan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari roh jahat, itu terjadi di kehidupan Anda sebelumnya. Mereka seharusnya tidak merampas hakmu untuk hidup. Kata-katanya selanjutnya hampir membuat marah Yun Ran. Apakah kaisar tua itu gila? Apakah dia benar-benar menghisap darahmu? Dia bahkan mengambil darahmu untuk memurnikan pil. Apakah itu di ruangan gelap itu? Jadi, ketika kamu melihat ruangan gelap itu, apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya? Yun Ran menyesal mengingatkannya akan kenangan buruk ini. Mo Beiyuan, itu semua sudah berlalu. Anda memiliki 2 anak sekarang. Ran, kematiannya mungkin ada hubungannya denganku. Sejak Mo Beiyuan mengatakannya, dia tidak bermaksud menyembunyikan penyebab kematian kaisar lama darinya. Saat itu, dia menemukan cara untuk menyembah hantu dan dewa dari suatu tempat dan mengikatku. Dia bahkan membawa banyak anak bersamanya dan dengan kejam membunuh anak-anak di depanku. Bab 760, dia masih meremehkan keburukan kaisar lama. Saat itu, tubuh kaisar tua terinfeksi penyakit jahat, jadi dia mati-matian memegangi sedotan. Hanya meminum darah Mo Beiyuan tidak lagi bisa memuaskan sifat mesumnya. Mentalitas. Dan dia takut mati. Selama suatu metode masuk akal, dia akan mencobanya. Hingga suatu hari, ia menemukan cara untuk memuja hantu dan dewa dari suatu tempat. Hantu dan dewa yang dipujanya bukanlah patung batu atau potret hantu dan dewa, melainkan Mo Beiyuan. Dia terus membunuh orang di depan Mo Beiyuan dan mempersembahkan korban dengan cara yang sangat kejam. Dia memercikkan darah ke tubuh kurus Mo Beiyuan dan bahkan memaksanya untuk menyaksikan bagaimana anak-anak itu meninggal. Dan kaisar tua akan melakukan hal sesat itu hampir sesekali. Dia terus membunuh orang di depan Mo Beiyuan. Meskipun Mo Beiyuan masih muda pada saat itu, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang banyak hal karena dia terlahir pintar. Dia tahu perbedaan antara manusia dan binatang iblis, dan dia juga tahu arti tatapan ketakutan anak-anak itu sebelum mereka mati. Kaisar tua itu gila, tapi Mo Beiyuan tidak. Dia mencoba melarikan diri dari istana. Ada pemahaman yang jelas di kepala mudanya bahwa tanpa keberadaan hantu jahat seperti dia, anak-anak itu mungkin tidak akan mati. Tapi dia melebih-lebihkan kemampuannya. Kaisar tua telah mengawasinya. Ketika dia mengetahui bahwa dia sebenarnya berniat melarikan diri, dia menguncinya dengan rantai. Dan yang menantinya adalah pembunuhan yang semakin brutal. Mo Beiyuan. Yun Ran tidak tahu kapan dia mulai menangis. Dia berpikir bahwa apa yang dia dengar dari keluarga Bai sudah keterlaluan. Namun, dia masih meremehkan keburukan kaisar lama. Sungguh suatu keajaiban bahwa Mo Beiyuan tidak menjadi mesum setelah mengalami hal semacam itu. Dia adalah roh jahat. Benda tua itu adalah roh jahat. Kamu bukan. Yun Ran menatapnya. Buku-buku jarinya agak putih karena memegang kerahnya begitu erat. Mo Beiyuan tidak menyangka dia akan menangis. Untuk sesaat, dia bingung. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka air mata dari sudut matanya. Ran, jangan menangis. Jika mayat itu tidak dicuri, aku akan menggali mayatnya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Yun Ran benar-benar gila. Apakah kaisar tua itu manusia? Mo Beiyuan membujuknya dengan lembut. Bahkan setelah melakukan begitu banyak hal, pada akhirnya dia tetap mati. Dan dia meninggal secara tragis. Dalam ingatan Mo Beiyuan, kaisar tua meninggal di hadapannya tanpa alasan. Beberapa pangeran memperebutkan posisi itu, jadi mereka buru-buru menangani mayat itu. Tidak ada yang menyelidiki penyebab kematian kaisar lama. Ran,
Kematiannya mungkin ada hubungannya denganku, tapi aku tidak ingat. Yunran menempelkan dahinya ke dahinya dan menasihati dengan lembut, tidak apa-apa. Dia pantas mati. Mo Beiyuan menceritakan semua rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya dan langsung merasa jauh lebih santai. Dia juga merasa lebih nyaman memeluknya. Ran, apakah monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa aku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis? Lalu apa itu Raja Iblis? Apakah itu juga merupakan hal yang sangat buruk? Hanya ada penggarap iblis di 5 negara, jadi dia belum pernah mendengar tentang Raja Iblis. Yunran ingin berbohong padanya, tetapi jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan lengah ketika penghalang itu retak dan iblis-iblis itu keluar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Monyet surgawi spiritual mengenali kata-kata pada gulungan kulit domba. Itu memberitahuku bahwa itu bukan tentang reinkarnasi roh jahat, tetapi reinkarnasi dari Raja Iblis. Raja Iblis berasal dari alam iblis di awan.